Pak, piye, Pak? Oke teman-teman, ini mumpung lagi main ke tempat bengkelnya teman, banyak askruk. Sekalian mau ngoceh dan membahas masalah krokas, atau teman-teman biasanya menyebut bandul. Kenapa ada berbagai macam krokas di sini, dan apa saja fungsi dan tujuan pada bagian-bagian krokas sendiri. Di sini ada modif stroke up pakai setang 2 tak. Ini ada MP standar. Ini stroke up pakai setang Newtek. Ini ada CRF CMA Diablo 66 dan ini CMA Cina yang 72 tapi sudah dimodif. Kenapa teman-teman sering memodif krokas dengan cara stroke up? Padahal banyak pilihan untuk meningkatkan performa mesin dengan cara yang lain. Dan apa plus minusnya stroke up? Mari kita bahas. Oke, di sini ada krokas modif. Gak tahu ini stroke up naik berapa langkah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa minus dari stroke up. Kalau stroke up bengkel-bengkel bubut punya kelemahan masing-masing dan punya plusnya masing-masing. Tapi kebanyakan stroke up biasanya terjadi getar atau balan dinamisnya sudah rusak. Di sini saya sebutkan minusnya satu persatu dulu. Di sini akan terjadi goyang pada bearing atau klaker. Nomor 2, big pan di sini biasanya gosong atau menekan ke satu sisi, dan remer big pan sendiri tidak akan sebagus yang pabrikan. Kecil kemungkinan stroke up bengkel-bengkel bubut yang manual bukan CNC akan sangat presisi, tapi ya ada juga yang sangat presisi. Nanti kita bahas yang produk-produk pabrikan Jepang atau dari Cina. Belum lagi lah, terus nanti kenapa kok ada krokas yang patah? Di sini apa saja penyebabnya akan saya bahas yang nanti. Terus biasanya kalau stroke up itu selalu terjadi di big pan bagian atas ini, akan ada gejala seperti nganceng atau cekat. Itu bukan karena apa-apa, bukan karena pelumasan atau karena apa, tapi karena balan dari krokas sendiri ada masalah. Stroke up itu berpengaruh pada usia kolteran juga. Kalau ini krokas MP, kalau untuk produk-produk atau part-part yang bikinan pabrik, dia cara pembikinannya sejalan dalam arti materialnya itu tidak ada yang panasnya bersamaan, dan pasti lebih presisi. Untuk diali jangka panjangnya juga pasti bagus. Lalu kenapa dia ada daunnya yang seperti ini, ada yang tipis, ini hanya ada yang seperti ini? Ini berpengaruh dengan panjang langkah sendiri dan sebenarnya sampai cc juga, tapi simpelnya pengaruhnya pada panjang langkah dan cc. Makanya
dengan langkah yang sama 49,9 Mega Pro sama motor GL 135 bentuk kulkasnya beda. Kalau untuk upgrade performa, oh tunggu sebentar, ini ada kulkas Tiger. Ini dia Tiger, langkahnya lebih tinggi lagi. Kalau untuk Tiger dia menurut saya kurang bagus akselerasinya karena di bagian sininya kurang besar. Ini masih terlalu tebal. Harusnya seperti apa? Kalau mencari akselerasi tinggi, di sini lebih ringan dan di sini lebih berat. Karena apa? Karena stroke-nya sudah lebih tinggi dari Mega Pro sendiri. Ini 62,2 untuk Tiger, tapi untuk langkah yang 62,2 ada kulkas yang akselerasi atau torsi bawahnya bagus, dapat banget. Punyanya Tosa Mochin, Tosa 200 dengan langkah yang sama tapi dia konstruksi daunnya berbeda. Ini untuk CRF yang 66, langkah 66,2, dia lebih tinggi lagi dengan Tiger, tapi dia ada perbedaan pada daun krukasnya. Daun krukasnya dia sudah mengimbangi tinggi langkahnya dan daun bawahnya kan terlihat siku. Oke, ini kulkas CRF langkah 66,2. Dia daun bagian depannya berbeda dengan daun bagian belakangnya, dia lebih tipis. Ini berpengaruh dengan tinggi langkah dan titik mati torsinya berada di mana. Kalau biasanya di stroke up itu di bor-bor seperti ini. Untuk usia penggunaan saya paling recommended menggunakan ini untuk stroke up karena dia pabrikan, terus remer dari Big Pen-nya juga sangat awet. Setangnya ini tidak ada gejala lari ke kiri atau ke kanan dan menimbulkan seperti gosong di sini. Jadi dia sudah presisi. Lalu setelah saya sering menggunakan itu tidak pernah terjadi gejala ceket di bagian atas karena dia presisi sekali. Kalau diputer gini di dial, dia dari daun ke laker, daun samping, daun sini tidak ada goyang. Harusnya kulkas untuk keperluan performa tinggi harus nol semuanya. Lalu kita ada lagi ini kulkas yang Cina yang langkah 70 maksud saya. Ini materialnya lebih jelek dari yang Siema sebelumnya. Dan untuk remer yang bagian sini menurut saya kurang padat, mudah uling dan hanya kekuatannya sepertinya hanya di tengah bagian luar, tidak. Makanya di sini dimodif, dikancing pakai las dan masih dibor. Kenapa dibor? Karena secara teori dia stroke-nya lebih tinggi lagi dan memerlukan beban lebih berat lagi di sini, tapi karena tidak mau ribet pakai timbel yang kayak orang-orang itu langsung dibor sini aja. Tapi daripada stroke up, kalau rekomendasi saya mending menggunakan yang ini karena dia pabrik dan nggak usah dimodif, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak cocok dijual lagi, harga purna jual bekasnya juga masih bagus. Kalau yang kalau yang stroke up seperti ini, menurut saya usia penggunaannya lebih sedikit karena dia menurut saya terlalu banyak gejala yang kurang menyehatkan. Juga pada usia kolteran juga. Memang untuk mengejar torsi atau mencari performa paling mudahnya
stroke up, tapi dia ada penurunan RPM. Dan untuk kruk as ada trik atau cara memodifikasi. Kan semisal kita pakai tiger, terus bore up sampai pistonnya 70, itu kan beban piston, terus ring piston pada buring kan bertambah. Itu ada trik-triknya memodifikasi sendiri. Nanti saya jelaskan lebih detailnya pada video selanjutnya di tempat saya sendiri. Ini mumpung lagi main ke bengkel temen. Tunggu saja video saya selanjutnya yang bagaimana untuk membuat konstruksi motor yang menurut saya baik dan awet, dan yang pasti murah, selamat. Oke teman-teman, kalau menurut saya dari segi nilai ekonomi juga, kalau kita menggunakan kruk as yang Shima Langka 66 dengan harga sekarang mungkin 680 atau 725, 725 atau 700 sudah dapat. Dan kita untung dari kruk as kita sendiri. Misal motor kita Mega Pro, kruk as kita sendiri bisa dijual. Kalau untuk stroke up kan kita lama ngerjainnya, atau kita juga beli bahan lagi atau beli jadi. Tapi untuk purna jual bekasnya dan keawetannya, saya yakin kruk as yang pabrikan itu lebih lama jangka penggunaannya. Tapi untuk stroke up teman-teman juga ada yang bagus dan awet juga banyak. Ini kan video ini kan versi saya, ya suka-suka saya. Kesimpulannya, kalau ingin upgrade motor atau memodifikasi motor, lebih baik kita memikirkan tentang banyak hal, tentang keawetan. Hanya jangan melulu mengejar performa tinggi atau cc besar tapi mengorbankan hal yang lain. Lebih baik kita memikirkan untuk apa keperluan kita, untuk harian kah, untuk balapan kah, atau untuk breng-brengan, untuk ongke-ongkean. Itu yang perlu kita perhitungkan. Dan untuk anak-anak sekarang juga sudah banyak yang pintar mengerjakan sendiri. Kalau rekomendasi saya pakai yang pabrikan Langkah 66 itu paling penak. PNP-nya juga gampang. Kalau mau ganti lagi juga dijual masih laku mahal. Dan sudah banyak dijual di tempat-tempat orang lain. Tapi itu versi saya. Oke, tunggu video selanjutnya dari saya yang lebih detail di tempat saya mengenai transmisi, gearbox, penghantar, dan cara membuat konstruksi mesin balap kombi. Oke.